Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Daniel merebahkan tubuhnya yang sudah sangat lelah dan mengantuk. Nisa yang tadi sudah tidur lama di pesawat sedikit kesulitan tidur. Akhirnya Nisa pun membongkar tas berisi oleh-oleh dan memisahkannya agar besok lebih mudah untuk membagikannya. Setelah semua beres, Nisa barulah ikut merebahkan dirinya, melepaskan segala lelah di atas tempat tidur mereka sendiri. Sampai tanpa sadar, akhirnya Nisa pun ikut suaminya terlelap. Keesokan subuh, Daniel bangun lebih awal. Setelah sholat subuh, Daniel barulah membangunkan sang istri. "Sayang, bangun, nanti telat subuhnya." Daniel mengguncang pelan tubuh istrinya. Iya, sayang udah subuhan ya?" "Iya udah, ayo bangun atau mau digendong?" Goda Daniel membuat Nisa langsung duduk. "Enggak ah, kayak orang lumpuh aja dikit-dikit digendong." Nisa pun segera bangkit dan menuju kamar mandi. Daniel hanya tersenyum mendengar ucapan istrinya. Daniel melihat barang-barang yang sudah disusun istrinya, lumayan banyak dan sudah diberi nama. Selesai mandi, Nisa langsung menunaikan kewajibannya, dan saat selesai, Nisa pun mengajak suaminya untuk turun sarapan. "Ayo sayang, kita sarapan dulu," ajak Nisa dan langsung menggandeng suaminya. Iya sabar." Daniel mengikuti istrinya. Mereka pun turun. Bi Asi masih sibuk membereskan meja makan. Melihat Bi Asi masih sendirian, Nisa menanyakan di mana keponakannya. "Loh Bi, kok sendirian aja? Mana keponakan Bibi?" "Oh ya, namanya siapa Bi?" tanya Nisa. "Oh, tadi dia pamit mandi Don, tapi belum kembali. Namanya Rina Non," sahut Bi Asi. "Apa masih ada yang harus dikerjakan Bi, biar Nisa bantu?" Nisa menawarkan bantuan. "Gak usah Non, tinggal sedikit. Dan Gea sudah di dapur bantuin Bibi lagi bikin minuman," cegah Bi Asi. Nisa pun kembali duduk. "Oh, Gea udah bangun ya Bi?" "Oh iya, nanti Bibi ke atas ambil oleh-oleh yang saya bawa semalam. Semua udah dikasih nama. Jadi Bibi tinggal bagiin berdasarkan namanya." Nisa meminta Bi Asi membantunya membagikan oleh-oleh. "Oh iya Non, siap, nanti Bibi bagiin." Bi Asi pun kembali ke dapur. "Oh iya sayang, nanti kita ke rumah ibu dulu ya, sesudahnya baru ke rumah mama," tanya Daniel pendapat istrinya. "Gimana kalau kita ke rumah mama dulu sayang, terus kita baru ke rumah ibu? Kan Randy baru pulang kerja sore, biar bisa ketemu Randy juga," usul Nisa pada Daniel. "Oh boleh juga, kita ke rumah mama jam 10-an saja, biar nanti makan siang di sana. Nah sorenya ke rumah ibu, kita beli makan malam, biar bisa makan malam bareng. Takutnya ibu masak sedikit, malah merepotkan karena harus masak dulu. Kalau mama tiap hari juga boleh kita bikin susah." "Hehehe," canda Daniel dengan terkekeh. "Apaan sih, durhaka banget sama mama. Masa mama mau dibikin sibuk? Kan kasihan mama," omel Nisa. "Bercanda sayang." Belum lagi Daniel melanjutkan, Gea keluar dari dapur. Gea pun meletakkan minuman di depan masing-masing orang. "Makasih Gea," ucap Nisa. "Sama-sama Mbak Nisa," jawab Gea dan duduk di kursinya. "Oh iya, asisten Brian belum bangun ya? Kayaknya kurang liburannya," ucap Daniel yang ternyata didengar Brian. "Saya di sini bos, dosa gibahin orang," celetuk Daniel yang baru masuk ke ruang makan. "Hehe, habis jam segini kamu belum keluar. Biasanya nggak pernah jadi. Saya pikir kamu masih tidur," sahut Daniel membela diri. Iya bos, selalu benar. Saya habis menyusun jadwal kita bos. Tadi telepon sekretaris bos dulu," teram Brian dan langsung duduk. "Ya ampun asisten Brian, ini pukul berapa? Masa udah ganggu pagi orang? Siapa tahu dia belum bangun atau lagi bikin sarapan." Nisa mengomeli kelakuan asisten suaminya. "Hehe, ya saya pikir sebelum dia ke kantor saya bisa bertanya padanya," Brian membela diri. "Dasar bos sama asisten sama aja, 11-12. "Loh, kok aku juga? Kan Brian yang salah," Daniel melakukan protes. "Iya, sekarang asisten Brian, biasanya kamu sayang." "Ih, masa aku disamakan sama asisten Brian? Orang aku aja nggak nyuruh dia begitu. Semua semaunya dia sendiri. Jadi jangan salahin aku juga," kekeh Daniel dengan protesnya.
Iya, maaf, nggak salahin sayang lagi. Udah makan yuk. Nisa pun langsung menyendokkan sarapan ke piring suaminya. Oh iya Brian, jam 10 kita ke rumah mama. Daniel memberitahukan jadwal mereka. Oh oke bos, Brian menyahut sambil mengunyah makanan. Gea, nanti bantuin Bi Asi ya buat ngambil oleh-oleh. Saya sudah kasih tahu Bi Asi barang-barangnya, pinta Nisa. Iya mbak, nanti saya bantuin Bi Asi. Akhirnya mereka menikmati sarapan dengan menutup obrolan. Setelah sarapan, Bi Asi pun mengajak Gea untuk ke lantai atas, mengambil apa yang tadi Nisa perintahkan dengan dibantu Gea. Ayo Gea, kita ambil oleh-olehnya. Nanti satpam depan akan ganti sip. Jadi kita bagiin sekarang saja. Bi Asi melangkah untuk ke lantai atas. Iya Bi, ayo. Gea langsung mengikuti Bi Asi. Sayang, udah sarapannya. Ayo ke ruang tengah. Ajak Daniel istrinya. Iya suamiku, kita ke depan. Nisa pun mengikuti suaminya. Ternyata Brian juga mengikuti mereka. Begitupun saat mereka ke ruang tengah, Brian ikut duduk di sana. Namun matanya sibuk dengan tabletnya. Sayang, habis bantuin Bi Asi, dia suruh pulang saja biar dia bisa istirahat, saran Nisa. Wah, nggak adil nih. Gea disuruh pulang, saya enggak. Tiba-tiba Brian memprotes. Alah, kamu nih, biasanya juga kalau disuruh pulang nggak mau. Pakai iri segala sama Gea, gerutu Daniel. Hehehe, si bos nih malah ngungkit gituan. Brian senyum-senyum menanggapi omongan sang bos. Iyalah, kamu omongannya suka nggak sesuai, omel Daniel. Nisa hanya senyum-senyum. Iya bos, nggak usah diperpanjang. Brian memanyunkan mulutnya, membuat Nisa tak bisa menahan tawanya. Haha, udah, nggak usah dilanjutkan. Kayak anak kecil debatnya. Nisa terbahak. Tak lama Bi Asi dan Gea turun dan berhasil menghentikan debat nggak jelas kedua orang itu. Oh iya non, ini sudah Bibi ambil semua, termasuk yang untuk Bibi dan Gea, lapor Bi Asi sambil menunjukkan barang-barang yang dibawanya. Iya Bi, bagiinlah ke semua orang. Terus ada yang namanya keponakan Bi Asi itu untuk keponakan Bibi, Nisa memberitahukan. Iya non, ini sudah Bibi ambil juga. Bi Asi menunjukkan kantung dengan nama yang Nisa sebutkan. Oke Bi, oh iya Gea, nanti kalau sudah kamu boleh pulang, biar kamu bisa istirahat. Nanti kalau ada kerjaan kami akan telepon kamu. Gea pun mengangguk dan mengikuti Bi Asi berlalu menuju ke gerbang depan. Ya udah sayang, aku ke atas dulu ya, biar bisa siap-siap buat pergi ke tempat mama, pamit Nisa. Iya sayang, aku ngobrol bentar sama Brian ya. Duluan saja, nanti aku susul, sahut Daniel dan tersenyum. Nisa pun langsung menuju ke lantai atas dan masuk ke kamarnya, membereskan sedikit kamarnya yang sedikit berantakan karena barang-barangnya belum dibereskan. Akhirnya Nisa selesai juga, kamarnya sudah rapi meskipun banyak pakaian kotornya. Saat Nisa merebahkan diri sebentar, Daniel masuk tanpa mengetuk pintu. Nisa pun terkejut dan sedikit kesal. Bikin kaget aja, kenapa nggak ketuk pintu dulu sih? Omel Nisa dengan nada kesal. Maaf sayang, lupa. Daniel memasang wajah kesal. Lupa kalau udah punya istri ya? Nisa memanyunkan bibirnya. Hei, nggak gitu. Kok gitu ngomongnya? Aku tuh cuma lupa buat ketuk pintu. Daniel mendekati istrinya dan memeluk sang istri dengan posisi duduk, karena Nisa langsung duduk tadi. Habis pakai acara lupa segala, jangan-jangan nanti lupa kalau punya istri. Nisa masih dengan gaya merajuknya. Hehehe, enggak lah sayang, masa istri secantik ini dilupakan? Udah, jangan merajuk lagi. Kita mau siap-siap ke rumah mama, atau saya mau istirahat dulu? Tanya Daniel berusaha mengalihkan pembicaraan. Aku mandi lagi aja dulu sayang, soalnya habis merapikan barang-barang kita, jadi keringetan lagi. Nisa pun berdiri dan hendak ke kamar mandi. Loh, emang AC-nya nggak hidup? Tanya Daniel heran dan mencoba merasai ruangan. Bukan gitu, tapi tadi beresinnya di ruangan ganti. Kan di sana nggak aku hidupin AC-nya. Nisa langsung masuk ke dalam kamar mandi. Oh, pantas. Ya udah mandilah, aku ganti pakaian ya. Daniel sedikit berteriak karena Nisa sudah menutup pintunya. Daniel pun berganti pakaian, sementara Nisa mandi lagi. Tak lama Nisa keluar dan masuk ke ruang ganti. Sedangkan Daniel sudah rapi dengan kemeja warna biru muda
Dipadukan jeans membuat Daniel tampil kasual tapi elegan. Setelah mengenakan pakaiannya, Nisa keluar dari ruang ganti dan melihat suaminya sudah rapi. "Wah, suami siapa udah ganteng begini?" canda Nisa bertanya pada suaminya. "Hehe, suami siapa ya?" "Suami Anissa Devina Aditama." Dengan tegas Nisa menyebutkan namanya. Iya, ya udah sayang, aku tunggu di bawah ya. Ini mana yang mau dibawa ke rumah mama sama ibu?" tanya Daniel. "Oh, itu yang kantung besar-besar 3 sama 2 kardus kecil itu." Tunjuk Nisa barang yang akan mereka bawa. "Ya ampun, banyak banget. Ya udah, aku panggil Brian dulu." "Nisa, bisa patah tanganku kalau bawa sendiri," gerutu Daniel sambil mengambil ponselnya. Nisa hanya tersenyum mendengar suaminya menggerutu. "Halo Brian, kamu ke kamar saya sekarang. Tolong bantuin saya bawa barang. Nanti patah tangan saya kalau bawa sendiri." "Baik bos." Mereka pun mengakhiri panggilan. Tak lama menunggu, Brian mengetuk pintu. Daniel segera membukanya dan menyuruh Brian masuk untuk membantunya. "Bawa yang ini Brian, bisa saya yang bawa kantungnya," ucap Daniel mengarahkan. "Baik bos." Brian langsung membawa 2 kardus tidak terlalu besar namun ternyata cukup berat. "Ayo Brian, cepat, berat nih. Sayang, kita turun ya," pamit Daniel sambil menulis sekilas pada istrinya yang hanya tersenyum melihat kelakuan suaminya. "Saya juga berat bos, emang punya bos saja yang berat." "Iya, makanya cepetan, malah lama banget." "Ya udah, bos duluan saja," kesal Brian. "Ya udah, minggir, saya duluan." "Ampun deh bos, kita nggak lagi jalan di gang sempit, jalan masih luas gitu," gerutu Brian. Daniel hanya tersenyum menanggapi.